Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kembali kita berjumpa. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini, pengasuh acara Bekal Muslim Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya, Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullahu Ta'ala, yang selaku wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban. Ahlan Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Ahlan tayyib. Sehat. Kif haluk, sehat ya? Sehat. Masya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga semua sehat Ustaz? Alhamdulillah. Udah mulai ngampus atau udah mulai ngantor lagi? Sudah mulai ngantor, tapi perkuliahan belum. Belum, taib. Baik. Gimana kabar Jember Ustaz? Alhamdulillah Jember aman, damai, tentram. Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustaz. Fadhil maskuram ajur. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, anak-anak kita, putra-putri kita adalah penerus kita. Mereka lah yang akan meneruskan bukan sekedar nasab, tetapi mereka meneruskan perjuangan besar dalam keluarga. Idealnya seorang ayah, seorang ibu itu memiliki mimpi besar yang ingin dia wujudkan dengan putra dan putrinya. Dia bukan sekedar bereproduksi, beranak pinak seperti makhluk-makhluk yang lain, tidak. Tapi seorang muslim tentu memiliki misi, memiliki cita-cita yang jauh lebih luhur dibanding sekedar bereproduksi, dibanding sekedar memiliki anak keturunan. Karena anak keturunan itu adalah satu sarana bagi orang tua. Untuk apa? Mengumpulkan kekayaan? Membangun kekuasaan atau kerajaan? Bukan. Itu adalah satu tujuan yang sangat remeh. Karena manusia diciptakan lebih mulia dibanding kerajaan ataupun harta atau jabatan. Manusia diciptakan untuk satu misi yang besar, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tentu seorang muslim ketika memiliki anak, memiliki keturunan, harus ingat hal ini, bahwa terlahirnya anak keturunan dari dirinya itu adalah satu tahapan untuk kelangsungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkesinambungannya ibadah kepada Allah di muka bumi ini. Itu yang dapat kita petik, pelajaran besar yang dapat kita sarikan dari doa sebagian nabi, doa sebagian orang saleh yang memohon keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka berdoa dengan mengatakan, Rabbi la tadharni fardan wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku ini seorang diri, sebatang kara di dunia ini, karena engkau adalah arhamur rahimin. Begitu pentingkah anak keturunan? Ya. Karena itu dalam doa lain sebagian nabi berdoa dan mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh. Kenapa keturunan yang soleh? Keturunan yang soleh itu seperti yang diungkap dalam doa Nabi Ibrahim ketika mendoakan putranya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ketika Nabi Ibrahim membawa pindah putranya, istri dan putranya yang masih bayi, yaitu Ismail, yang semula tinggal di Baitul Maqdis, di pusat keramaian kala itu, dibawa pergi ke lembah yang dikenal kala itu dengan lembah Faran, yang saat ini dikenal dengan Mekkah. Lembah yang ghairi dzi zar'in, tidak ada kehidupan di sana, tidak ada tanaman. Kenapa Nabi Ibrahim membawa pergi, memindahkan putranya? Atau apakah karena di Mekkah itu negeri yang subur, di situ pusat keramaian, atau di situ akan membangun sebuah dinasti atau kerajaan? Tidak. Dengan fasih Nabi Ibrahim mengatakan liyuqimus shalah, agar mereka kelak yang saat ini telah aku letakkan, aku tinggalkan di sisi rumahmu yang mulia, inda baitikal muharram, yaitu Ka'bah, yang kala itu Ka'bahnya pun tinggal puing-puing. Namun obsesi Nabi Ibrahim meninggalkan putranya di sisi rumah Allah adalah untuk memakmurkan rumah Allah, bukan dengan harta yang melimpah, perdagangan yang maju atau pertanian yang bagus, subur, tidak. Liyuqimus shalah, agar mereka di Makkah itu betul-betul menjalankan satu misi besar, yaitu menegakkan sholat. Karena di Makkah tidak ada kekayaan di sana, tidak ada, bukan daerah pertanian, bukan daerah perdagangan, juga bukan daerah yang ramai hingar-bingar dengan penduduk yang besar sehingga potensi merintis sebuah dinasti ataupun kerajaan. Tidak. Satu gambaran yang Allah gambarkan bahwa Nabi Ibrahim ingin membesarkan putranya di tempat yang sangat potensi untuk beribadah kepada Allah, yaitu di sisi Ka'bah, bukan di tempat yang dia potensi memiliki jabatan, memiliki karir, memiliki harta, memiliki istana ataupun perkebunan yang subur. Tidak. Karena digambarkan indah bait biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada penghuninya. Sehingga hayalan ataupun gambaran atau mimpi untuk menjadi kerajaan, berubah menjadi sebuah dinasti, atau lembah yang subur penuh dengan pertanian yang beraneka ragam, itu tidak ada, tidak terbayang sedikit pun. Mana mungkin akan menjadi sebuah kerajaan, tempat yang tidak berpenghuni. Mana mungkin akan menjadi sebuah pusat perdagangan, tempat yang tandus. Tetapi itulah misi dan visi para nabi ketika mereka memiliki anak keturunan dan mendidik anak keturunan mereka, yaitu agar anak keturunannya menjadi anak keturunan yang senantiasa mengabdi kepada Allah, senantiasa menegakkan salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad. Yang pesan ini tergambar dalam doa Nabi Ibrahim di atas. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk apa? Tanamkan dalam diri keluargamu untuk menegakkan salat. Allah tidak perintahkan kepada Nabi Muhammad tanamkan dalam diri mereka jiwa entrepreneur agar nanti mereka menjadi pengusaha besar. Tanamkan dalam diri mereka jiwa leader agar mereka suatu saat menjadi khalifah, pemimpin, raja, penguasa. Tidak. Tetapi tanamkan dalam diri putra putrimu, dalam diri anak keturunan apa? Salat, menegakkan salat. Karena itu pesan Nabi SAW yang terakhir. Ketika beliau sesaat lagi mengembuskan nafas terakhirnya, menghadapi ajal, beliau mengatakan as-salata as-salata. Hendaknya kalian senantiasa menegakkan salat, menegakkan salat. Nabi tidak peduli dengan kerajaan, kekuasaan, perdagangan, harta, kekayaan, pertanian, tidak. Yang beliau pikirkan hingga akhir hayatnya adalah bagaimana umatnya senantiasa menegakkan salat. Kenapa? Karena bila salat itu telah tegak, bila anak keturunannya, umatnya selalu senantiasa menegakkan salat, apa yang akan terjadi? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan mereka senantiasa salat dan sabar. La nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rezeki, sebaliknya lah yang akan terjadi. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan melimpahkan rezeki itu kepada kalian. Sehingga kejayaan dunia itu,
itu adalah efek samping dari tegaknya agama Allah. Kemakmuran dunia itu adalah konsekuensi langsung dari makmurnya jiwa kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beriman di saat dia beramal saleh, di saat dia dalam kondisi beriman kepada Allah, sehingga amal itu dibangun di atas iman, maka apa yang terjadi? Efeknya itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami akan hidupkan mereka dalam kondisi kehidupan yang mulia, dalam kondisi hidup yang indah, yang baik dan seterusnya. Karena itu mari makmurkan jiwa kita dengan iman, semarakkan diri kita dengan amal soleh, dan bina, didik, tanamkan dalam jiwa putra-putri kita cinta kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Obsesi untuk bisa beribadah, bukan obsesi untuk menjadi raja ataupun menjadi saudagar. Wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Wa jazakumullah khairan atas nasihat yang sangat berharga dan penting, yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita informasikan juga live interaktif kita kali ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina Aim Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragan. Kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331544687, 0331544687 sebagaimana yang ada di layar kaca Anda. Bisa izinkan kita bacakan soal pertama telah masuk dari meja Dashboard OTV. Yang pertama dari Ibu Reniati di Jawa Barat, Kota Bandung. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau bertanya, bagaimana hukumnya bekerja di hotel? Baik, Ibu Reniati. Nah, Barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Ibu Reniati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hotel itu adalah suatu badan usaha yang menyediakan layanan, ya, layanan untuk menginap dan juga fasilitas pendukung yang lainnya. Sehingga secara prinsip hukum asalnya halal. Namun kadangkala di sebagian perhotelan, terutama perhotelan yang dikenal dengan hotel berbintang 5, disediakan fasilitas berupa bar yang menyajikan khamr, menyajikan fasilitas layanan spa, yang kadangkala seorang terapis putra melayani customer ataupun tamu putri. Tentu ini tidak dibenarkan. Sebagaimana ketika kita diposisikan di bar yang di sana menyajikan khamr, maka ini tidak dibenarkan. Kita untuk menyajikannya, kita untuk ikut melayaninya, ya. Namun ketika kita berada di posisi yang lain, misalnya di resepsionisnya, di cleaning service-nya, atau security-nya, maka insya Allah tidak masalah. Itu pekerjaan yang halal. Adapun ketika di hotel itu tersaji halal yang haram, maka itu dosa pengelola, dosa pemilik, dan dosa karyawan yang berinteraksi langsung dengan halal yang haram tersebut. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan. Terima kasih atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya kita bacakan dari Jawa Barat, masih Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi. Ibu Putih Anggi Lestari. Ustadz, suami saya mantan karyawan di lembaga keuangan yang sudah resign sudah 6 tahun yang lalu, yang memiliki dana pensiun tapi belum dicairkan. Pertanyaannya, apakah dana pensiun ini termasuk sisa riba yang diharamkan? Kemudian yang kedua, apakah dana pensiun ini harus diambil atau dibiarkan saja? Jika boleh diambil, apakah boleh diberikan kepada orang tua untuk melunasi hutang dan biaya pengobatan orang tua? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Putih, ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, suami Ibu, termasuk Ibu juga, telah bertobat dan menyesali dari pekerjaan tersebut. Karena sadar bahwa itu pekerjaan yang haram. Maka dalam kondisi macam ini,
apa yang sudah terlanjur dimiliki dan yang diberikan kepada ibu atau suami itu boleh digunakan. Termasuk rumah yang sudah terlanjur dibeli, kendaraan yang sudah terlanjur dibeli itu boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan ibu. Dan dana pensiun atau pesangon, ya, atau purna bakti atau apapun istilahnya, kalau memang dibutuhkan untuk modal, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya membayar hutang, maka boleh digunakan. Dengan catatan betul-betul sudah bertobat, menyesali perbuatannya. Namun kalau belum menyesali, belum bertobat, maka tidak halal untuk memiliki dan mendapatkan semua fasilitas itu. Karena itu fasilitas didapat dari harta yang haram, dari pekerjaan yang haram. Dan pensiun itu pun diberikan sebagai apresiasi atas kinerja kita dalam perusahaan yang ternyata bergerak di bidang yang haram. Adapun orang yang sudah bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala itu Ghafurur Rahim, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pemaaf. Allah tidak pendendam. Kalau kita betul-betul sudah bertaubat, maka bagi orang Islam yang sudah bertaubat dari perbuatan yang haram, itu tak ubahnya bagaikan orang kafir yang taubat dari kekafirannya dan masuk Islam. Bisa jadi orang kafir itu semasa kafirnya beragama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha ataupun apapun agamanya, bisa jadi dia melakukan berbagai macam pekerjaan, profesi yang haram. Termasuk riba, menjual belikan khamr, menjual belikan babi, bangkai dan sejenisnya. Namun ketika masuk Islam, sehingga dia meyakini, menyesali semua yang dia lakukan semasa kekafirannya, harta yang dia dapat itu halal digunakan. Ya. Halal untuk digunakan. Hanya saja yang belum sempat dipungut, misalnya uang hasil jual beli khamr, uang hasil jual beli babi yang belum sempat dipungut, diterima dari pembelinya, maka tidak perlu diambil karena itu adalah nilai dari produk yang haram. Tapi yang sudah terlanjur maka itu halal. Demikian pula halnya seorang muslim yang bertaubat dari perbuatan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin umatnya itu menjadi takut dari bertobat. Menjadi sengsara gara-gara bertobat atau gara-gara masuk Islam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu yajubu ma qablah. Islam itu menutupi semua dosa, semua keburukan yang pernah dilakukan sebelum pelakunya itu masuk Islam, sebelum oknumnya itu masuk Islam. Demikian pula halnya orang yang bertaubat. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ketika tidak bertobat tentu itu haram untuk digunakan. Gaji yang didapat, apa yang selama ini sudah dimiliki dari pekerjaan yang haram itu tetap haram karena itu didapat dengan cara-cara yang haram. Tapi ketika sudah bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sesuatu yang sebelumnya buruk, sesuatu yang sebelumnya haram, karena bertobat Allah akan ganti itu menjadi sesuatu yang halal. Dosanya dihapuskan, yang ada adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masalah, terima kasih barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk berkonsultasi langsung bersama Ustaz kita berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, bisa di 0331544687. Baik, nampaknya sudah ada penelpon telepon Ustaz. Kita coba sapa hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, saya ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Makasih. Ya. Kalau anak kita yang main ini kemudian dikasih orang karena mau ada lebaran ini. Lebaran orang non muslim gitu maksudnya. Iya, seperti ini. Gimana kita ambil atau kita kalau tahu jatuhnya gimana? Baik, sudah cukup. Ustadz yang seperti astagfirullah. Ya. Maaf, saya nggak dicatat jadi lupa Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada hamba Allah di Jakarta ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Bapak, keluarga dan juga kepada seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama telah menyatakan bahwa harta haram itu ada dua model. Haram karena fisiknya seperti daging babi, khamr, bangkai dan yang sejenis. Maka ini haram atas semua orang. Dan dengan apapun kita mendapatkannya tetap haram.
diberi hibah, hadiah, wasiat atau warisan atau kita beli, apalagi dengan cara dirampok, dengan cara menipu, ya tetap haram karena memang keharamannya itu melekat dengan fisik benda tersebut. Ya. Akan tapi ada harta-harta yang haram karena cara mendapatkannya, hasil korupsi, hasil penipuan, kemudian hasil jual beli yang curang dan yang sejenis, maka atau uang suap, ini haram karena cara mendapatkannya. Nah, pertanyaannya, apa yang diberikan oleh para penganut agama lain di momentum mereka? Baik itu perayaan atau apapun acara keagamaan mereka, kalau itu mengandung unsur-unsur yang haram, ada unsur daging babinya, ada unsur bangkainya, ada unsur daging hewan yang disembelih tanpa dengan cara-cara yang tidak islami, misalnya disetrum atau dipukul kepalanya, maka ini tidak halal ya. Ya kalau kue ataupun angpau atau apapun namanya yang diberikan kepada kita, pada anak kita, dan itu ternyata buah-buahan atau kue kering yang ternyata bahan bakunya cuma sekedar kue tepung dan telur, maka insya Allah tidak masalah, halal untuk dimanfaatkan dengan catatan tidak ada unsur misi mengajak ke agama mereka, misi untuk pengenalan agama mereka, atau misalnya ikut serta dalam menyemarakkan kegiatan perayaan mereka. Kita tidak ikut, tetapi kita di rumah. Anak kita bermain di depan rumah kita, kemudian mereka keluar dari rumahnya memberi. Maka tidak masalah diterima. Ya, tidak masalah diterima, namun tanamkan dalam diri anak-anak Bapak bahwa agama mereka tetap sesat. Agama mereka tetap tidak benar, walaupun mereka sering membeli. Walaupun mereka memberi kue yang sangat enak, walaupun mereka memberi uang yang sangat besar, maka katakan mereka tetap kafir. Adapun masalah menerima hadiah, dan ketika kita merayakan Idul Fitri atau Idul Adha kita berbagi dengan mereka, itu hanya sebatas hubungan sosial belaka, tak lebih tak kurang ya. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, hamba Allah di Jakarta, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Baik, ini dari Bapak Insan Nur di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap saya terhadap seseorang yang telah berhutang kepada bapak saya sekitar 9 tahun lamanya dengan nominal puluhan juta? Apakah saya boleh mendoakan keburukan bagi dirinya dan keluarganya? Atau saya yang harus mendatangkan ke rumah orang tersebut untuk menagihnya? Karena pernah beberapa kali bapak saya datang menghampirinya, tapi dia bilang belum ada untuk membayarnya. Ya. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Bapak Insan Nur ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, kesusahan keuangan, belum mampu membayar, maka berilah dia tangguh sampai mereka mampu membayar. Bukan cara yang bijak ketika kita punya klien yang gagal bayar atau belum bayar kemudian didoakan kejelekan. Karena bisa jadi mereka betul-betul masih dalam kondisi kesusahan. Tetapi ketika yang berutang itu sudah mampu memiliki barang yang bisa dijual untuk melunasi utangnya, maka kita tagihlah dengan cara-cara yang baik. Tidak perlu dengan doa yang buruk ataupun dengan kata-kata yang kotor, makian atau jenis. Rasulullah bersabda, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin nailahu aw ghairu nailih. Siapapun yang meminta hak, menuntut hak, man talaba haqqan falyatlubhu fi afaf, hendaknya dia memintanya dengan cara-cara yang terhormat. Berhasil memintanya, berhasil mendapatkannya atau tidak berhasil mendapatkannya. Karena cara-cara yang buruk, memaki, berteriak-teriak, atau bahkan mendoakan kejelekan itu tidak menyegerakan sesuatu yang memang belum bisa kita dapat. Dan berakhlak, senantiasa menjaga akhlak yang baik, bertutur kata yang santun, itu tidak menunda atau menutup sesuatu yang sudah Allah kirimkan waktunya, kirimkan kepada kita atau Allah berikan kepada kita. Sehingga itu tidak merupakan. Namun seorang muslim tentu punya kewajiban untuk senantiasa menjaga kesantunannya, akhlak mulianya dalam segala kondisi.
Dan bisa jadi memang saudara kita yang berutang tadi memang betul-betul belum mampu. Jangan sampai semula kita niat membantu berubah menjadi permusuhan. Akhirnya kita mendapat pahala dan juga mendapat dosa. Pahala menolong dan dosa memaki, bertutur kata jelek dan memusuhi sesama muslim. Apalagi sampai bersuudzon ya. Namun kalau memang tadi di kondisinya memang sudah mampu ya, datangi dengan baik-baik bahwa mohon dibayar hutangnya karena sudah punya barang, sudah punya uang, sudah punya penghasilan, atau kalaupun belum punya tapi punya aset ya mohon dijual atau bagaimana disewakan misalnya. Ada solusi yang bisa menyelesaikan kebuntuan tersebut ya. Kalau dia punya ladang, dia punya barang, bisa dikonversi hutangnya menjadi sebuah akad sewa menyewa sehingga utangnya lunas dan hak bapak Anda dapat terpenuhi kembali. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita coba sapa penelpon dari Pekanbaru Ummu Yodi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Birosa. Yang pertama, Ana punya usaha kredit. Ya. Misalnya harga HP 3 juta, Ana jual secara kredit menjadi 5 juta. Ya. Dicicil selama 10 bulan, sebulannya 500.000. Saat sudah berjalan 5 bulan, nasabah mau melunasi kreditnya. Ana ada kebijaksanaan, jika dilunasi maka ada potongan. Ya. Ada diskon yang Ana berikan untuk pelunasan. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Baik. Ya. Yang kedua, begini Ustaz. Ya. 4 tahun yang lalu setelah ibunya meninggal dunia, beliau baru tahu kalau dia adalah anak yang lahir di 2 bulan pernikahan ayahnya dan rahimahullah ibunya. Artinya ibunya sudah hamil 7 bulan saat menikah dengan ayahnya. 2 tahun yang lalu dia hijrah dan dia sudah berilmu dan dia tahu bahwa dia bernasab dengan ibunya. Sampai sekarang dia merasa masih tinggal bersama ayah dan 2 adik laki-lakinya. Yang dia tanyakan, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa menjadikan ayahnya sebagai walinya saat dia nikah nanti. Yang ditanyakan, apakah hal demikian menjadi gugur hubungan mahram dia dengan ayahnya, kakeknya, omnya, dan 2 adik laki-lakinya. Yang kedua, dia juga merasa tidak berhak atas waris ayahnya. Semakin mendapat ilmu, dia semakin takut dan dia berikhtiar untuk menghapus ketakutannya. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Udah, itu aja Ustaz. Baik Ibu. Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang pertama, bahwa ketika yang berhutang atau kredit kepada kita itu bersikap yang kooperatif ya, ingin melunasi segera, maka itu suatu hal yang bijak dan suatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bila kita kemudian meringankan tagihannya yang semula 5 juta karena dia ingin lunasi segera, misalnya cukup dibayar menjadi 4.500.000 misalnya, maka ini suatu hal yang baik dan itu bukan riba, karena riba itu artinya pertambahan. Sedangkan apa yang dilakukan tadi adalah muqasa ataupun diskon ya, mengurangi, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai riba dan bahkan itu adalah bentuk satu kebajikan, satu kebaikan yang kedua. Semula menghutangi dan kemudian kedua meringankan tagihan. Ini satu hal yang sangat baik tentunya, sangat dianjurkan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, seorang anak yang terlahir ya tidak sepatutnya mengorek-ngorek ya kapan dia lahir, kemudian kapan pernikahan orang tuanya. Sudah tutup. Karena apa? Ketika kita mencari-cari tahu, itu sama saja kita sedang mencurigai atau suudzon kepada kedua orang tua kita. Tentu ini satu hal yang buruk. Namun ini suatu hal yang sudah terlanjur, ya, terlanjur terjadi, sudah terlanjur tahu, atau bisa jadi tidak sengaja tahu karena diceritakan oleh orang lain, oleh tetangga, oleh saudara, atau bahkan bisa jadi oleh kakek nenek sendiri. Nah, kalau sudah terlanjur tahu, bagaimanakah status ya
anak biologis atau anak yang terlahir atau tercipta dari hubungan yang haram. Para ulama mengatakan yang pertama, bila kondisinya anak tersebut adalah hasil hubungan dari lelaki yang berbeda. Kadang seorang wanita itu na'udzubillah berzina dengan sekian banyak orang. Kemudian ketika hamil nikah dengan salah satu dari mereka. Maka ini sepakat para ulama tidak bisa dinasabkan, tidak bisa saling mewarisi karena tidak jelas. Apakah itu anak lelaki yang menikahi ibunya atau dari lelaki lain. Karena memang faktanya dia berhubungan dengan sekian banyak lelaki atau lebih dari satu lelaki. Bisa jadi yang menghamilinya adalah lelaki lain. Hasil hubungan dengan lelaki yang berbeda. Tetapi kasus kedua, ketika yang menghamili itu betul-betul valid ya. Betul-betul si wanita itu tidak berzina kecuali dengan lelaki tersebut. Dan yang kemudian akhirnya menikahinya. Itu valid baik secara biologis, kalau dites DNA misalnya, valid, nyata. Itu adalah air maninya, tercipta dari air mani si lelaki tersebut. Dan kedua pihak, ibu dan ayah biologisnya itu mengakui. Ya, betul-betul mengakui inilah anak biologis mereka berdua. Yang ketiga, tidak ada pihak ketiga yang mengklaim bahwa itu adalah anak hasil hubungan dari dirinya. Ya, artinya secara biologis, secara medis itu valid dan mereka pun mengakui itu adalah anak hasil hubungan mereka berdua. Maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mayoritas ulama mengatakan apapun kondisinya, selama itu tercipta dari hubungan di luar pernikahan, maka tidak bisa dinasabkan, tidak bisa mewarisi, tidak bisa menjadi wali seperti yang disampaikan oleh penanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Anak itu adalah milik dan nasab ya. Nasab anak tersebut, perwaliannya, hak pewarisannya itu adalah milik dari sang penguasa ranjang. Yaitu baik itu majikan kalau itu perbudakan atau suami yang sah. Karena bisa jadi seorang wanita yang sudah punya suami, dia berzina dengan lelaki lain. Akhirnya terlahirlah anak dan tidak ketahuan. Maka ini harus dinasabkan kepada pemilik ranjang, yaitu yang menjadi suami sahnya. Karena adanya hubungan nikah yang valid, hubungan pernikahan yang sah, ini menjadi bukti otentik dalam hukum Islam yang tidak terbantahkan bahwa yang terlahir selama hubungan itu masih valid, hubungan itu masih ada, itu adalah berarti hasil dari adanya ikatan nikah itu. Maka dinasabkan kepada sang suami. Tetapi ketika hadis ini oleh sebagian ulama diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, mereka mengkritisi pendalilan hadis ini, dengan dalil hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam suatu kasus. Ada kronologinya, ada historinya. Yaitu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memperebutkan seorang anak yang terlahir dari seorang budak milik Zam'ah. Budak ini secara valid sah miliknya Zam'ah. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan pesan wasiat dari saudaranya yang gugur dalam perang Badar. Dia mati dalam kondisi musyrik. Ya, sebelum dia mati dia berpesan kepada saudara kandungnya, yaitu sahabat Sa'ad yang kala itu sudah masuk Islam. Beliau mengatakan putra yang terlahir dari budaknya Zam'ah itu adalah darah dagingku katanya. Itu terlahir dari hubunganku dengan budaknya Zam'ah secara gelap. Maka tolong dirawat. Dibesarkan, itu adalah darah dagingku. Maka sahabat Sa'ad pun ingin memenuhi wasiat saudaranya yang notabene masih dalam kondisi musyrik itu. Namun ketika dia ingin mengambil sang anak itu, ditentang oleh keluarga Zam'ah. Tidak, itu adalah anak ayahku kata mereka,
terlahir di saat sang ibunya itu masih sah sebagai budak ayahku. Sehingga secara peraturan ataupun secara prosedur peradilan, mereka sah valid itu adalah anak dari budak, dan budak itu adalah budak ayah kami, maka itu berarti saudara kami. Berarti itu adalah saudara kami, tidak bisa diambil. Kemudian mereka mengangkat masalah ini kepada Nabi SAW. Itu terjadi, sengketa ini terjadi dalam Fathu Makkah. Ya, Nabi SAW kemudian bersabda, al-waladu lil firash, anak itu harus dinasabkan kepada pemilik ranjang yang sah. Baik itu sebagai majikan dari seorang budak yang melahirkan anak tersebut, atau dari suami yang sah dari wanita, suami yang sah dari wanita yang melahirkan anak tersebut. Maka akhirnya Nabi SAW menyerahkan anak itu kepada keluarga Zam'ah. Walau demikian, Nabi tidak mengizinkan kepada Saudah, istri beliau, yang itu merupakan putri Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW setelah Khadijah itu adalah Saudah. Nah, Saudah yang notabene putri sahnya Zam'ah, tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk menemui anak tersebut. Dan anak tersebut sampai Saudah meninggal dunia tidak pernah ketemu dengan Saudah, walaupun nasabnya sama. Kenapa? Karena hukum dunia, hukum perdata itu dikaitkan berdasarkan data yang nyata. Datanya jelas, itu anak budaknya Zam'ah. Maka berarti itu anak keturunannya Zam'ah nasabnya. Walaupun secara de facto anak itu tercipta dari air maninya saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga hadis ini tidak bisa diterapkan dalam semua kondisi, karena ternyata ini berlaku pada kondisi persengketaan adanya perbedaan. Satu mengklaim itu anak darah dagingnya, anak biologisnya, yang satu mengklaim itu adalah secara hukum dan valid terbukti bahwa itu adalah anak budak orang tuanya, dan itu berarti secara hukum perdata valid milik keluarga mereka. Nah, kasus yang terjadi tadi yang ditanyakan tidak seperti hadis ini, tidak seperti kronologi yang melatar belakangi munculnya hadis ini. Tetapi kasusnya berbeda, yaitu ada kesepakatan antara kedua orang tua. Mereka itu betul-betul anak ini terlahir dari hubungan mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang mengklaimnya. Maka menurut Imam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, ini bisa dinasabkan. Ya. Kasus ini tidak masuk dalam keumuman hadis di atas. Karena memang peranakan, anak beranak pinak itu bukan hanya berlaku pada manusia yang disyaratkan pernikahan. Hewan pun beranak pinak, ya. Sehingga status anak itu ketika tidak ada alasan lain yang menjadikan dia dinasabkan kepada orang lain, maka seharusnya berlaku seperti normalnya anak pinak yang ada di makhluk-makhluk lain. Yaitu ayah biologis itu bisa saja dinasabkan. Bisa jadi nasabkan, dan itu sebagai ayahnya yang sah. Kemudian juga karena sebagai ayahnya yang sah, maka dia berhak untuk mewarisi. Karena itu dulu di dalam Islam, ketika budaya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu, mereka memiliki prosedur pernikahan yang beraneka ragam. Mereka punya anak keturunan dari hasil hubungan yang beraneka ragam, dengan pernikahan, dengan jual beli, dengan perzinahan. Tapi Nabi tidak pernah merasa perlu untuk meluruskan ini nasabnya kepada siapa, tidak. Masing-masing dibiarkan mengakui nasabnya. An-nasu mu'tamanun ala ansabihim, kata kaidah bahwa manusia itu hukum asalnya dipercayai mendapatkan kuasa penuh untuk mengklaim nasabnya. Dia anaknya siapa dan dia ayahnya siapa. Hukum asalnya seperti itu. Selama tidak ada data lain yang lebih valid, ya. Maka dengan dasar ini kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kasus itu dia boleh menasabkan dan dia bisa mewarisi dan dia bisa menjadi walinya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya yang semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Sekarang kita coba undang penelpon setelah terhubung, Ibu Rahma di Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustaz. Ya. Ini kan berapa hari ini menjelang Rejab ya Ustaz ya. Ya. Ke-9. Ini banyak ya di medsos ini puasa ini pahalanya begini, Ya. hari ini sampai ini begini itu Ustaz, banyak yang nganuin Ustaz. Sedangkan yang saya tahu tidak ada amalan khusus yang dikerjakan di bulan Rejab ini yang khusus ya Ustaz. Ya. Tidak ada. Jadi saya minta dicerahkan gitu Ustaz. Baik. Banyak yang nanti salah persepsi, salah pemahaman. Sudah cukup, Syukran, Ibu. jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada Bu Rahma ya di Jakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram atau bulan yang mulia. Allah SWT berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sejatinya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan dan itu ketetapan sudah terjadi sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ke-12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram atau bulan yang mulia, bulan yang terhormat. Nah, ke-4 bulan itu sepakat para ulama, salah satunya adalah bulan Rajab. Salah satunya adalah bulan Rajab. Dan keistimewaan bulan haram atau bulan yang mulia itu adalah amal soleh itu dilipat gandakan dan dosa juga dilipat gandakan. Berbuat dosa di bulan-bulan haram lebih besar dibanding dosa yang sama di bulan-bulan yang lain. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Allah dalam ayat yang sama. Jangan sekali-kali engkau berbuat zalim, berbuat dosa di bulan-bulan tersebut. Bukan berarti di bulan lain boleh, tidak. Akan tapi dosa yang dilakukan di bulan-bulan itu dosanya lebih besar dibanding dosa yang dilakukan di bulan yang lain, walaupun bentuk dan jenis dosanya sama, kadarnya sama, waktu yang dilakukannya sama, selama bulannya berbeda, maka dosa yang dilakukan di bulan haram itu lebih besar. Sehingga para ulama bersepakat pula bahwa beribadah, memperbanyak ibadah di bulan-bulan yang keempat bulan ini, bulan haram ini, itu adalah sangat dianjurkan. Namun memang tidak ada, ya menurut banyak ulama diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi dan yang lain, tidak ada satu dalil pun yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengajarkan kita untuk memperbanyak amalan tertentu. Tetapi keumuman ayat di atas itu cukup sebagai motivasi kita untuk memperbanyak amal ibadah dan untuk kita semakin selektif, semakin hati-hati, semakin waspada agar tidak terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, sehingga tidak ada salahnya ketika kita berusaha memotivasi diri, memotivasi saudara kita, keluarga kita atau masyarakat sekitar kita untuk memperbanyak amal, perbanyak istighfar, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak berzikir kepada Allah SWT dan amalan-amalan yang lain. Karena beribadah di amal waktu yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, tentu pahalanya akan lebih besar. Walaupun tidak ada batasan amalan apa saja yang harus kita lipat gandakan atau kita tingkatkan. Namun sebaliknya umum, apa saja yang bisa kita lakukan, kita perbanyaklah. Ya, sehingga berdasarkan keumuman itu kita memperbanyak, kita memotivasi umat Islam untuk menyingsingkan lengan baju, beribadah lebih banyak, lebih hati-hati dan lebih waspada agar tidak berbuat dosa, karena dosa di bulan ini kadarnya lebih besar di sisi Allah SWT dibanding dosa di bulan yang lain. Namun seperti pernyataan Ibnu Hajar, tidak ada sekali lagi satu dalil pun yang valid yang mengajarkan amalan tertentu, misalnya sholat malam di pertengahan bulan Rajab atau di awal bulan Rajab atau berbuat ziarah kubur di bulan Rajab, tidak ada amalan tertentu. Namun kalau ternyata di bulan Rajab kita yang semula tidak pernah ziarah kubur, kemudian kita berziarah kubur di bulan Rajab, atau yang semulanya sekali ziarah kubur kita menjadi 2 kali, 3 kali bulan Rajab, maka itu suatu yang bagus. Itu suatu yang bagus ya. Karena memang kita dianjurkan untuk memperbanyak. Kalau yang semula tidak hatam Quran, di bulan Rajab kita hatam Quran. Semula kita hanya membaca beberapa ayat, kita baca bahkan sampai beberapa surat. Tentu ini satu hal yang sangat bagus. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khairan. Masya Allah, tanpa terasa bentar lagi Ramadan Ustaz ya. Iya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustaz, kita sekarang beralih
pertanyaan dari meja redaksi Pak TV. Ini dari Ibu Nilnisi di Sumatera Selatan, Kabupaten Oku. Ustadz, barakallahu fiik, saya menikah dengan seorang mu'alaf. Alhamdulillah kami sudah dikaruniai 2 orang putri dan sekolah di pondok pesantren. Keluarga suami non-muslim, kedua orang tuanya sudah tidak ada. Sekarang suami tetap bekerja dengan kakaknya tanpa ada penghasilan yang jelas. Maksudnya kakaknya memberikan uang kepada suami saya per pekan untuk uang dapur. Sedangkan untuk sehari-hari tidak pernah diberi. Untuk biaya sekolah anak-anak suami saya harus minta uang dengan kakaknya dahulu dan itu pun hanya diberi setengahnya. Sisanya saya yang mencukupi. Mohon solusinya Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa tabarakallah kepada Ibu Nini ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayahnya kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang penghasilan dari bekerja dari kakak ipar tersebut belum mencukupi kebutuhan, maka tentu kita perlu berdiskusi ya, berbicara baik-baik dengan suami, bagaimana memecahkan masalah ini, problem dalam rumah tangga ibu. Atau bisa jadi ibu juga ikut bekerja mencari tambahan penghasilan, misalnya dengan jual beli online atau memproduksi kue atau apapun pekerjaan yang halal, berjualan dan macam-macam yang kemudian bisa menambah penghasilan ibu sehingga mencukupi kebutuhan baik untuk pendidikan anak-anak ataupun kebutuhan yang lainnya. Intinya musyawarahkan, diskusikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, dengan lapang dada, dengan spirit yang baik, yaitu ingin menjadikan putra-putri kita menjadi anak yang soleh, agar rumah tangga kita semakin harmonis, semakin damai, dan jauhi kondisi-kondisi yang lagi tidak kondusif untuk berkomunikasi dan kemudian memaksakan diri untuk berkomunikasi ya. Karena itu hanya akan merusak suasana rumah tangga kita. Cari waktu yang tepat, momentum yang tepat, suasana yang baik untuk kita berdiskusi dengan suami bagaimana memecahkan masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya dari Ibu Sarah, Jawa Barat, Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum Ustaz. Begini, di marketplace sedang mengadakan gratis ongkir dikarenakan ada event-event tertentu, bukan karena kita top up dulu. Lalu karena saya tidak mempunyai rekening, akhirnya saya menggunakan cara top up. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Baik, dari Ibu Sarah. Ibu Sarah. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Sarah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang kondisinya seperti yang Ibu Sarah sampaikan bahwa diskon itu bukan karena top up, tapi diberikan kepada siapapun yang membeli pada momentum tertentu. Ya. Misalnya momentum awal tahun, momentum lebaran, momentum Ramadan, atau karena kriterianya membeli dalam bentuk grosir, misalnya minimal pembelian 10 akan mendapatkan harga yang berbeda, maka tidak masalah. Karena berarti adanya diskon ini bukan karena kita top up, bukan karena kita punya saldo, tetapi karena alasan yang lain. Maka insya Allah tidak masalah kemudian kalau kita top up agar bisa mengikuti program diskon tersebut. Karena diskon itu tidak diberikan karena kita top up. Kalaupun kita tidak top up, pembayaran tunai, maka itu tidak masalah. Namun kalau ternyata program diskon itu diberikan pada momentum tahun baru, momentum Ramadan, momentum yang lainnya, dengan syarat harus top up, pembayarannya harus melalui top up, maka iya ini sama saja syarat bahwa diskonnya harus top up. Dan itu tentu haram. Ya, tentu haram. Kalau syaratnya hanya bisa dibeli dengan cara potong saldo dari top up yang kita miliki. Berarti itu tetap saja dipersyaratkan. Sehingga orang yang langsung transfer ketika transaksi tidak bisa dapat program itu. Maka ini sama saja tetap haram. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Nurmadiah di DKI Jakarta. Ustaz, mohon bertanya, bagaimana caranya agar terhindar dari hutang? Sedangkan saya mempunyai anak 3 dan cari uang sendiri, suka bingung untuk menghindari hutang karena kebutuhan. Akhirnya saya menggadaikan barang seperti BPKB motor untuk keperluan. Bagaimana solusinya Ustaz?
Barakallahu fiik wa tabarakallah kepada Ibu Nur di Jakarta ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Banyak solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mintalah kepada Allah SWT, berdoalah kepada Allah SWT agar Allah melapangkan rezeki Ibu. Dan yang kedua, bekerja, berwirausaha itu ada ilmunya. Kalau selama ini kita hanya berbekalkan pengalaman, berbekalkan ilmu kita yang sangat terbatas, tentu hasilnya pun tidak banyak ya. Karena itu belajarlah dari orang yang lebih pandai, lebih tahu. Bertanyalah kepada orang yang lebih mengerti, ya, sehingga kita bisa diajari, dibimbing untuk bisa melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih mudah, lebih maksimal dan mendapatkan hasil yang lebih besar. Yang ketiga, yang harus dilakukan adalah kita harus berani merubah pola hidup. Bisa jadi seretnya penghasilan kita atau tidak cukupnya uang yang kita dapat untuk memenuhi kebutuhan karena memang kita tidak memiliki perencanaan dalam belanja. Sehingga ketika anak harus bayar sekolah, kita lagi tidak punya uang. Tapi ketika kita sedang punya uang, bukannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer, kita malah gunakan untuk kebutuhan yang tersier, jalan-jalan, pergi-pergi misalnya, traveling. Atau kita yang selanjutnya adalah bisa jadi kita yang tidak mampu memanage keuangan. Sehingga kalau kita untuk makan minum misalnya, kita membeli olahan makanan di rumah makan, itu tentu lebih mahal. Tapi kalau ternyata kita masak sendiri, tentu bisa lebih efisien. Ya, sehingga kita bisa saving, kita bisa nabung. Dan masih banyak lagi ya yang harus kita lakukan. Salah satunya ialah misalnya kita berganti pekerjaan. Kalau ternyata memang bekerja di satu tempat ini tidak bagus hasilnya, tidak banyak, ya kita harus berani mencari, berpikir di mana kita bekerja, kepada siapa kita bekerja agar hasilnya lebih banyak ya. Ini banyak langkah yang perlu dilakukan sehingga kita bisa merubah nasib kita, dan termasuk juga edukasi putra-putri kita agar mereka tidak terjatuh dalam praktek besar pasak daripada tiang, sehingga mereka tahu bahwa pendapatan orang tuanya sekian rupiah dan biaya untuk hidup, biaya untuk kebutuhan primernya, pendidikan, makan, minum, sewa rumah misalnya sekian rupiah, sehingga mereka pun ikut memikirkan agar mereka tidak menuntut orang tuanya membelikan hal yang di luar kemampuan ibu. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallah fiik, Ustaz. Jazakallah khairan. Demikian yang bertanya, Ibu semoga bisa dipahami dan bisa menjadi salah satu solusi beliau. Besok satu penelpon terakhir yang mungkin kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rahmah Rahma yang lagi. tadi. Silakan Ibu Rahma. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ini saya Waalaikumsalam. kurang jelas Ustadz. Saya ini orang awam ya Ustadz, lagi sudah umur gitu ya. Nggak ngerti belajar online itu Ustadz. Ya. Tapi saya kebutuhan saya dari online itu banyak. Jadi saya nyuruh keponakan atau saudara gitu Ustadz. Iya. Beli online tadi ya. Dia yang bayar nanti. Kadang-kadang bisa dibayar di rumah gitu ya. Ada satu-satu produk yang nggak bisa dibayar di rumah gitu Ustadz. Kadang bebas ongkir gitu kalau dibayar sama dia. Jadi nanti saya bayar sama dia gitu Ustadz. Ya. Itu gimana Ustadz ya? Solusinya Ibu dengan Ya. bertanya kepada yang Ibu minta membayarkan atau membelikan tadi. Itu programnya harus top up atau bisa tanpa top up. Top up itu apa sih Ustadz? Top up itu nyimpan uang di marketplace itu atau di aplikasi mereka Ibu. Oh gitu. Jadi kalau diskon itu didapat oleh semua orang walaupun tanpa menyimpan uang terlebih dahulu, maka boleh. Tapi kalau harus punya saldo dulu di akun mereka atau di rekening mereka, itu yang namanya riba Ibu. Oh gitu ya. Iya. Jadi tapi kalau saya nyuruh dia setiap kali keperluan tadi saya bayar di rumah enggak apa-apa Ustaz ya? Ya, kalau masalah nyuruh itu boleh-boleh saja. Namun masalahnya ya? apakah program diskon tadi itu karena adanya dia punya saldo di akun dia atau tidak, itu yang jadi masalah Ibu. Oh, jadi harus tanya dia ya. Ada diskon kadang-kadang kan gratis ongkir gitu. Kita enggak ngerti gitu. Dan dia gratis ongkirnya. Keluarga Ibu itu insya Allah tahu syaratnya apa, harus nyimpan dulu atau tidak. Ustaz. Jadi tanya dulu ya Ustaz ya. Baik Ibu. Berarti ini online ini buat saya gitu juga
belum tentu boleh gitu ya. Betul Ibu. Oh ya, itu Betul. yang saya tanyakan ya. Baik. Jadi kalau tadi dia bilang kalau bayar di rumah apa sama atau lebih sedikit lebih baik kita bayar di rumah ya. Betul, Nggak bayar kalau itu sama memang dia ya? bisa, kalau Boleh bisa online ya? bisa Bu, ya itu lebih baik. Syukran jazakallah Baik. khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu yang bertanya, langsung dijawab langsung Ustaz. Iya, Masya Allah. benar. Alhamdulillah, dan tampaknya sebagai pertanyaan Penutup, ya. Ustaz, karena waktu batasi kita, dan sebenarnya pertanyaan masih banyak Ustaz. Masih banyak Ustaz. Barakallahu Masya Allah, ini menunjukkan semangatnya para masyarakat kita, pemirsa untuk bertanya, yang semoga ini kita bisa istiqomah Ustaz ya. Terlebih juga di Fatwa TV, para pemirsa, para pendengar, setiap hari Senin hingga Jumat Anda semua tetap bisa menelpon, menanyakan langsung dari berbagai macam masalah Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas waktu dan kesempatannya, semoga bermanfaat. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, dan mohon maaf segala pertanyaan yang belum bisa kita respon, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Setelah ini jangan lupa saksikan live interaktif ilmu praktis ilmu waris, praktis fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Saad Jabal pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.